Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan KD Dinamika Kependudukan di Indonesia. Video kali ini kita akan membahas tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kita awali dari pengertian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, meliputi kebutuhan pokok, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, dan keamanan atau kenyamanan. Sementara pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengartikan kualitas penduduk adalah kondisi penduduk di dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, dan berkebangsaan serta hidup yang layak. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup itu ada 3. 1. Tingkat pendidikan, 2. Tingkat pendapatan, dan yang ketiga tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin tinggi pula kualitas penduduk. Dan semakin besar penghasilan penduduk, makin berpotensi untuk memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi karena akan mampu memenuhi kebutuhannya. Sementara dari tingkat kesehatan, kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi makanan, obat-obatan, menjaga kesehatan fisik dan psikis akan membuat kualitas hidup menjadi sangat tinggi. Sekarang mari kita lihat keadaan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Diperoleh data adalah sebagai berikut, bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa. Kemudian laju pertumbuhan penduduk 1,25%, dengan persentase penduduk usia produktif adalah 70,72%, persentase usia lansia 9,7978%, rasio jenis kelamin 102, dan konsentrasi di Pulau Jawa 56,10. Dari data ini kita bisa memberikan analisa catatan positif dari sensus penduduk tersebut. Antara lain yang pertama, Indonesia sedang menuju bonus demografi di mana 70,7% usia produktif. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami penurunan. Perlu diperhatikan bahwa inilah laju pertumbuhan penduduk dari sensus ke sensus, dan tercatat pada sensus yang terakhir lajunya adalah yang paling kecil. Kemudian yang ketiga, usia produktif atau lansia yang 65 tahun meningkat sebesar 5,95%, menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan. Kemudian yang keempat, persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa terus mengalami penurunan walaupun angkanya masih jauh dari yang diharapkan. Dan seks rasio sebesar 102 menandakan potensi untuk kerja produktifnya tentu akan sangat besar. Namun harus diakui bahwa data tersebut masih banyak masih jauh dari harapan yang diinginkan. Karena dari data tersebut kita masih bisa menganalisis permasalahan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang sangat besar, 270,2 juta jiwa. Dan ini menempatkan Indonesia di peringkat 4 di dunia, di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,25%. Nah, walaupun angka ini sudah jauh menurun, tapi dengan persentase yang sebesar ini masih menambah penduduk Indonesia setiap tahunnya adalah 3,26 juta. Persebaran penduduk tidak merata, masih berkonsentrasi di Pulau Jawa. Memang persentase di Pulau Jawa setiap tahun mengalami penurunan. Dari 2000 sebesar 59%, tahun 2010 sebesar 57%, tahun 2020 sebesar 56,15%. Masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian masalah yang lain adalah kualitas penduduk yang rendah, pendapatan per kapita yang rendah, angka pengangguran yang tinggi, kemudian angka kemiskinan masih tinggi, dan pernikahan usia muda menurut BPS masih sangat tinggi sekali. Upaya untuk mengatasi masalah penduduk di Indonesia, yang pertama adalah terus menjalankan program KB, 2 program transmigrasi,
Yang ketiga, menyusun undang-undang pernikahan dan terus merevisi dengan membatasi usia menikah dinaikkan ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 15 tahun, membuka dan pemerataan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan, membatasi tunjangan anak bagi ASN, meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, bimbingan atau penyuluhan pendidikan kependudukan ke sekolah-sekolah. Dan khusus yang untuk meningkatkan kualitas penduduk supaya kita segera bisa mengimbangi atau sejajar dengan negara-negara yang sudah maju, antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan fasilitas tenaga pengajar dan juga kesejahteraannya, meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah termasuk di bidang kesehatan, dan memperbanyak serta pemerataan lapangan kerja. Kita lanjutkan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau di dalam bahasa Inggrisnya HDI, Human Development Index, adalah indeks pencapaian kemampuan dasar membangun manusia yang dibangun atau dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Manfaat dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusia: 1. Untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. 2. Untuk menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah atau negara. 3. Sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Serta yang keempat, menyadarkan tentang pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Komponen IPM atau indikator Indeks Pembangunan Manusia ada 4. 1 atau A adalah angka harapan hidup atau AHH. Adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Yang kedua, angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin ataupun huruf lainnya. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di dalam menjalani pendidikan formal. Dan yang keempat adalah pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Dan UNDP itu menggunakan produk domestik bruto real yang sudah disesuaikan. Bagaimana cara mengukur indeks pembangunan manusia? Perlu diketahui indeks pembangunan manusia ada 3 dimensi. Umur panjang dan hidup sehat menggunakan indikator angka harapan hidup. Ini adalah untuk mengukur indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan, alat ukur atau indikatornya ada 2, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ini adalah untuk mengukur indeks pendidikan. Dan standar hidup yang layak, indikator dan alat ukurnya adalah pengeluaran per kapita, adalah untuk mengukur indeks pengeluaran. Dan bagaimana gambaran Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2020? Bisa diperhatikan angka-angka sebagai berikut. Ini adalah 5 tahun IPM Indonesia mulai 2015 sampai 2019. Kita bisa melihat pada tahun terakhir. Untuk HLS atau harapan lama sekolah di Indonesia adalah 13 tahun. Sementara RLS-nya rata-rata lama sekolah baru 8,3 tahun. PPP itu adalah pengeluaran per kapita, itu 11,3 ribu USD. Kemudian UHH atau AHH, angka harapan hidup 71,3. Dan data ini ketika kita perbandingkan dengan negara-negara tetangga, didapat inilah posisi Indonesia. Hasil sebagai berikut. Indonesia untuk level ASEAN masih berada di peringkat ke-6, ya, masih berada di peringkat ke-6. Di bawah Singapura nomor 1, nomor 2 Brunei, nomor 3 Malaysia, 4 Thailand, 5 Filipina. Kita di posisi ke-6, bahkan untuk level dunia kita berada di peringkat 111 dari 189 yang diukur. Dan ini justru membutuhkan perhatian dari semua pihak. Walaupun kita tahu setiap tahun terus mengalami peningkatan dan kita memang harus selalu optimis bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Demikian materi tentang kualitas pembangunan
atau kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kita selalu yakin bahwa setiap waktu dari tahun ke tahun kita akan optimis untuk terus meningkatkan peringkat Indonesia ke yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.